Iya, dari donasi warga Sidikiyah yang ingin bisa kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Yang insya Allah nantinya akan untuk selain untuk belajar Al-Quran tentunya, yaitu belajar untuk cinta tanah air Indonesia. Karena ini berhubungan cinta tanah air semua itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran itu tadi diantaranya ayatnya yang sudah disebutkan. Siapa yang akan siapa yang bersyukur nikmatnya akan ditambah seperti itu kalau dari beliaunya. Ini 22 miliar mungkin ya, di atas kurang 22. lebih lah. Yang jelas lebih dari 10 M. Ya. Ya, lebih 10 M. Lebih itu bisa 15, ya. Bisa 17, bisa 20 ya. Seperti itu. Intinya kan kita ini bagian daripada Indonesia. Ya. Kalau kita bisa kerjasama antara ulama dan umaro, apa yang terjadi? Mesti menjadi kebaikan yang banyak untuk negara kita. Intinya seperti itu. Nah, kita kerjasama bareng, saling menguatkan antara kita semua, antara yang menjabat dan rakyatnya ini saling menguatkan, akan menjadi satu kekuatan yang barokah, yang mendapat ridho dari Allah. Insya Allah seperti itu. Harapannya ya kita saling menguatkan untuk saling cinta tanah air Indonesia. Pendidikan belum, ini baru tempat-tempat khusus. Punya pendidikan kayak ajaran syariatnya, gedungnya belum berdiri yuk, baru ngerintis ini. Ini baru dua ini. Ini ula sama masjid. Aula dan masjid ya. Adapun ula ya. Ula. Adapun yang lain itu gubuk-gubuk untuk santri kita. Saya tempatkan gubuk-gubuk itu. Ada Ustaz Samratul Kalbi Salin, namanya PTQ dan Samratul Kalbi Salin. Itu artinya taman buat yang selamat. Ada pendidikan yang lain nunggu proses jadinya gedung. Kena urunan dan lain-lain. Ini saya mungkin monumen. Belum monumen salat 5 waktu itu baru jadi. Setelah ini ada lagi nanti. Tanah air bagian dari iman. Ya kita itu disuruh merasa cinta pada tanah airnya. Ya itu maksudnya hubul dan iman. Jangan sampai warga DKI nggak cinta pada tanah airnya. Itu pengingat kok. Hadis Rasulullah itu pengingat. Makanya setiap hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan Bangsa bikin rumah layangnya atau rumah syukur. Terus ini bikin lagi rumah syukur untuk menandai Hari Sumpah Pemuda ini 8 Oktober ini. Ini sudah bikin sudah untuk di pesantren sini. Ya memang relawan ya, ada yang datang ada yang pulang. Yang saya bina ini anak pesantren yang tua-tua yang mendalami tarekat Sidikiyahnya. Ya, adapun yang lain nanti ya pelajaran syariat itu nunggu gedung-gedungnya. Baik, saya mulai dari guru kami Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Itu mengutus wakilnya tahun 1994 itu untuk mencari tanah di daerah Pelabuhan Ratu. Akhirnya dicari, belum ketemu. Tahun 1998 beliau sendiri akhirnya datang lewat jalan Marinjung Hilir, Marinjung naik jalan itu pas satu mobil naik sampai di makam di atas itu. Di sana itu ada makam umum, beliau berdiri berdoa menghadap ke laut. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah tahun 1999 terbeli tanah yang daerah situ itu seluas 9.000 meter persegi. Kemudian
wakilnya diutus juga untuk cari tanah lagi, nambah-nambah gitu ya, tanpa ada paksaan. Belum berhasil. Akhirnya tahun 2004 beliau, guru kami Bapak Kiai Muhammad Muntang Muti, datang lagi ke sini, tapi lewat jalan situ itu, lewat mobil jalan raya, mobil taruh pinggir jalan, beliau jalan lewat sawah, lewat jalan setapak sawah itu, berdiri, kemudian berdiri yang ada tanda merah itu, kemudian berdoa. Nah, tanda berdirinya sekarang dikasih tanda itu, di tengah itu berdoa. 2004, mohon pada Allah Ta'ala supaya diberilah tanah. Alhamdulillah 2005, tanah yang berdiri itu terbeli atas nama Pak Tatang seluas 5.000. Nah, kemudian diteruskan oleh Bapak wakilnya tahun 2010 sudah ada organisasi DPP melanjutkan pembelian tanah lagi, jalan dari tepi pinggirnya pom bensin selebar 5 meter sampai ke melewati irigasi ini, itu panjangnya 300 meter, lebarnya hanya 5 meter, liku-liku gitu. Alhamdulillah terbeli walaupun dengan harga yang cukup, bukan hanya cukup, sangat tinggi. Alhamdulillah tahun 2013 dikumpulkan organisasi 3 wilayah ini, 3 wilayah yaitu di Jawa Barat, DKI, Banten, berkumpul di sini. Ini masih hutan, berupa hutan. Kemudian terpilihlah saya sebagai ketua DPW Jawa Barat, terpilih menjadi ketua panitia. Alhamdulillah atas berkat rahmat yang kuasa, tambah akhirnya tanah itu. Tanah yang 9.000 yang di atas dan 5.000 ini terpisah. Alhamdulillah saya panitia bisa menyambung antara 9.000 sama 5.000. Itu nyambung walaupun pembelian kecil-kecil tapi nyambung. 9.000 sama 5.000 ini nyambung. Termasuk nyambung dengan jalan yang ke jalan raya itu. Tahun 2000, kemudian tahun 2015 ketua panitianya ganti, itu bisa membangun musola dari besi dan jembatan yang sebelah sini, yang selatan itu jembatan untuk menyambungkan itu, dan belum ada tambahan. 2019 turun dawuh ke Bapak Abdul Malik, Pak Yai guru kami, ke Bapak Abdul Malik untuk memulai pembangunan pesantren Hayalah Sholah Hayalah. Nah, disitulah perkembangan tanah itu, tanah itu tambah sampai saat ini sekitar 5,5 hektar. Pembangunan diawali dengan gedung Ula, itu tanggal 17 Rajab 1439 Hijriah atau 2019 Juli. Itu mulai peletakan bangun dulu gedung Ula. Kalau bahasa Indonesianya aula, tapi bahasa Arabnya gedung Ula. Itu alhamdulillah selesai. Kemudian Bapak Abdul Malik ini mikirkan begitu banyaknya relawan, ya kan? Tinggalnya masih ini, maka bangunlah Pak Malik itu untuk buat gubuk yang agak besar di sini. Di sini nih, gubuk relawan yang cukup besar, sekaligus untuk musola gitu ya. Berjalan kok ada halangan, rintangan, enggak tahunya malah sudah, daripada itu bangun aja masjid. Bangunlah masjid, jadilah ini yang diresmikan itu. Jadi jalan ceritanya begitu. Ini dimulai tahun 2021 masjid ini. Peletakan batu pertamanya tahun 2021. Dalam tempo yang 2 tahun semegah ini, alhamdulillah. Ini sudah kelihatan selesai. Diutus lagi Bapak Abdul Malik itu untuk membangun monumen sholat 5 waktu yang di bawah. Dengan waktu yang cukup singkat, hanya 3 bulan. Alhamdulillah jadi. Sampai sekarang ini di banyak pergerakan
eskavator segala macam untuk memenuhi ya kedatangan murid-murid tiga sebanyak ini. Alhamdulillah ini sukses, lancar, dan alhamdulillah tertampung semua lah, murid bisa tertampung semua. Sebagian parkir sudah siapkan segala macam, tenda-tenda untuk murid tiga sudah disiapkan. Alhamdulillah bisa tertampung. Itulah kronologi dari guru kami, dan kita sama-sama dengar tadi peresmian atau pesantren Hayal Sholah Hayal Falah, Masjid Hayal Falah ini hanya untuk rasa syukur, khususnya hari santri, syukur pada hari santri 22 Oktober itu.